Ini dua ya. Nama. Yang gendong dua ya ini. Dente. Kita orang kaya. Sekitar menang ya. Itu. Siap. Prabowo. Tetap 02. Jadi masih banyak. Mana arah saya ketemu Ban Reban. Sekarang saya ketemu Nasalim. Nasalim gini saya. Dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat. Ini kita ketemu di hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 dan saya kira masih sebagian dari Anda menikmati hari libur ya, libur Natal dan Tahun Baru. Selamat menikmati hari libur. Yang masih terus kerja ya terima aja lah nasibnya seperti itu. Ya kan memang selalu ada orang yang memang harus tetap bekerja dan saya karena biasa di media jadi memang libur-libur begini nggak terlalu risau, tidak ada tradisi libur gitu Bung Rocky ya. Banyak juga pekerja yang lembur pasti atau cari sampingan karena akhir tahun kelihatannya aliran dana sepi karena dikuras semua oleh aliran amplop buat pilpres. Yes, betul ya. Kalau kita lihat udah ada amplop-amplop bertaburan dan yang selalu kita perhatikan setiap kali menjelang pilpres begini ini kesempatan dana-dana haram, dana-dana ilegal itu masuk ya, Bung Rocky, karena ini kesempatan untuk cuci uang dan itu sudah diperingatkan juga oleh PPATK ya, tim money laundering ini bahwa banyak sekali dana-dana haram yang masuk ke pilpres dan pileg, terutama pilpres. Itu saluran-saluran kotor itu pasti bermuara pada seseorang yang dijagokan oleh kekuasaan. Kan memaksa aliran dana itu hanya bisa dilakukan oleh Jokowi dalam pengertian yang lebih jujur tuh. Dan kita lihat bagaimana Presiden Jokowi itu dari awal mengarahkan politik ini pada pilihan dia yaitu Gibran. Dan nggak mungkin Jokowi membiarkan Gibran itu tidak dibiayai. Prabowo mungkin punya uang banyak, tetapi bagi Jokowi Gibran itu harus diasuh sendiri melalui jaringan yang masih dia miliki. Jadi kalau kita bilang money politics itu hanya ada di wilayah Gibran yang langsung diasuh oleh Jokowi itu. Di tempat lainnya mungkin aja, tetapi itu sumbangan kaos, sumbangan makan siang. Tapi dalam kasus 02 terutama buat Gibran itu Jokowi seolah-olah tak terbatas dananya. Karena ini pertarungan to be or not to be bagi Jokowi itu. Eksistensi dia ditentukan oleh kemenangan Gibran. Dia mungkin nggak begitu peduli dengan Prabowo, tetapi yang dia maksudkan adalah Prabowo harus menuntun Gibran supaya Gibran bisa melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Ya, saya kira itu ya, dan itu yang selalu kita sebut kemarin bahwa cawe-cawenya presiden itu ya itu berbahaya sekali bagi demokrasi dan ini lagi heboh juga, viral juga di media sosial potongan dari video ketika Pak Jokowi itu menghadiri puncak peringatan Natal ya di Surabaya begitu kan, dan ketika menyampaikan kuis soal Pancasila misalnya gitu, Pak Jokowi itu kalau gitu angkanya angka 1, sila pertama dia tidak memberi memberi tangan begini, sila begitu ke sila kedua baru begini, nah sila ketiga diam lagi, sila keempat begini dan sila kelima begini, dan itu orang menganggap ya ini nggak pantas sekali dilakukan oleh seorang kepala negara dalam kapasitas dia resmi sebagai Pak Presiden dan juga hadir dalam puncak keagamaan, juga termasuk ketika bagi sepeda itu cuma 2 katanya, stoknya habis cuma ada 2. Coba itu kan sebenarnya itu benar-benar sangat asosiatif dan bagi orang yang paham ya itu kemana arah dukungan Presiden Jokowi jelas di situ. Ini dia bukan cuma lupa bahwa dia harus netral, dia juga lupa dirinya bisa dipersoalkan nanti setelah pemilu selesai itu. Dan sebetulnya yang kita sebut sebagai kemaksiatan politik memang nggak bisa hilang dari prestasi Presiden Jokowi itu. Hal yang jelas-jelas dilarang atau memberi kode pun itu udah sebetulnya melanggar etik. Apalagi memberi kode terhadap rakyat oleh kepala negara. Jadi pemihakan-pemihakan semacam ini kan ya pembusukan itu terus-menerus berlangsung. Dan Jokowi nggak bisa hentikan itu karena dia sendiri
yang berambisi untuk berbuat curang dalam politik. Ini contoh bagaimana orang yang dengan ambisi penuh, tapi dengan kapasitas yang minim, berupaya untuk melanggengkan kekuasaannya. Tuh. Padahal sebetulnya apapun yang terjadi setelah 2024, mau Prabowo terpilih, mau Anies terpilih, Gibran, Ganjar terpilih, problem bangsa ini tetap, yaitu ketidakadilan sosial. Problem bangsa ini tidak bisa diperhatikan dari jarak jauh, harus dari jarak dekat. Dan itu yang sekarang terjadi di Papua tuh. Satu krisis kecil, seorang tokoh yang dalam keadaan sakit atau ditahan, akhirnya pulang sebagai jenazah dan rakyat menyambut itu, dan itu pertanda bahwa ada sesuatu bagaimanapun di mata rakyat Papua tentang ketidakadilan sosial yang Jokowi udah berkali-kali datang ke situ. Tapi bagi Jokowi lebih baik bagi amplop daripada memperhatikan problem-problem sosial yang fundamental di Papua. Ya, itu serius ya saya kira yang terjadi di Papua kalau kita lihat eskalasinya ya, Bung Rocky ya. Ya, itu kita bayangkan bagaimana menghentikan itu. Dan bagaimana simbol dari Teus LY dulu itu di depan lapangan Sentani, dan kejadian yang sekarang bagaimana kerusuhan itu meluas, dan kita nggak bisa pastikan ini selesai apa ini sebagai pertanda awal dari akan meluasnya kerusuhan sosial di Papua tuh. Jadi keadaan politik kita hari ini tidak memungkinkan kita untuk melihat pemilu atau politik ke depan itu akan berlangsung secara normal. Jokowi nggak peduli itu kan. Jadi kelihatannya dia lebih senang bagi-bagi sepeda daripada berupaya untuk memahami apa yang terjadi di Papua. Kenapa Lukas NMB yang di dalam konsep hukum adalah tahanan, tapi ternyata bagi masyarakat Papua dia adalah simbol perlawanan, dia adalah simbol perubahan. Kan itu yang mesti dibaca oleh Jokowi. Psikologi orang Papua, antropologi yang terlalu lama mengalami kekerasan, akhirnya meledak. Dan ledakan ini bisa betul-betul pintu baru untuk satu proses politik yang akan panjang di Papua. Ketegangan sosial, persaingan politik antar partai di situ juga tinggi sekali. Jadi kita mau baca sebetulnya apa yang ada di bawah sadar rakyat. Nah, yang nggak sadar adalah kepala negara. Dia nggak sadar bahwa dia sebagai kepala negara sedang diuji untuk mempertahankan bangsa ini bersatu dalam keberagaman. Tapi dia nggak peduli itu. Yang dia peduli cuma Gibran itu. Bagaimana otak yang simpel semacam itu mau mengurus negara yang kompleks seperti sekarang? Ya, harusnya kan kalau dalam kondisi yang normal ya, publik sebenarnya bisa memisahkan antara kasus korupsinya dengan Pak Lukas ini dengan masalah di Papua gitu. Tapi karena sudah sekian lama terbentuk dalam cara berpikir atau backmind daripada masyarakat Papua bahwa mereka itu diperlakukan tidak adil. Jadi kasus dari Pak Lukas ini yang sebenarnya itu adalah kasus korupsi biasa berubah menjadi kasus ketidakadilan. Ya, itu yang kita sering sebut bahwa satu kasus di Papua itu dia bisa berimplikasi panjang karena ada instability, ketidakstabilan emosi, ketidakstabilan ideologi bahkan, atau ketidakstabilan politik secara umum. Kan Lukas ini mungkin orang lupa bahwa dia dulu kader Partai Demokrat. Yes. Dan mungkin Pak SB merasa bahwa ya menempatkan orang semacam Lukas itu satu pilihan strategis tuh. Lalu mungkin ada persaingan bahwa Lukas ini harus dihilangkan dari peta politik Papua karena ada persaingan baru di dalam politik Jokowi misalnya. Jadi semua orang berspekulasi tentang Lukas ini apa sebetulnya. Walaupun secara faktual dia adalah tahanan KPK tuh. Tetapi itu menjadi sekunder dibandingkan dengan gairah orang Papua untuk menuntut keadilan tuh. Jadi kita harus baca berlapis-lapis masalah Papua tuh. Kalau sekedar bacaan satu lapis itu bacaan Jokowi tentang kepentingan Gibran. Ya, oke. Bung Rocky, nah ini saya kira ada kaitannya juga dengan apa yang terjadi ini. Cawe-cawe, saya kira temanya cawe-cawe. Ini sekarang yang sedang heboh adalah ada dua kasus ya. Satu, bahwa ada juru bicara dari Amin, yakni Indra Karismiaji yang kemudian ditangkap oleh kejaksaan karena dugaan soal penggelapan pajak gitu ya. Dan yang cukup mengejutkan itu nilainya 1,1 miliar. Nah, dalam kasus ini berapapun pelanggarannya itu tetap harus ditindak. Tapi kan kemudian orang bisa membandingkan, loh kenapa ini kasus yang begini kecilnya kok kemudian langsung gerak cepat sementara Pak Mahfud MD kan kita tahu ada berapa kasusnya jauh lebih sampai T itu 349 triliun pada waktu itu, dan sampai sekarang kita nggak dengar kelanjutannya. Begitu juga dengan kasusnya sekarang Harun Masiku.
Kenapa tiba-tiba sekarang jadi mulai heboh lagi gitu kita kemudian Ibu Megawati berpisah jalan dengan Jokowi. Kalau sebelumnya kan aman-aman saja gitu. Jadi ini memang agak sulit kita bicara di Indonesia itu membedakan antara satu penegakan hukum murni, yang kedua memang itu digunakan untuk alat politik yang sering kita sebut sebagai sandra. Iya, kasus penggelapan pajak itu ada ratusan atau bahkan ribuan di Indonesia Ya. dengan skala yang mencengangkan. Ini seorang pengusaha yang pasti dia merasa bahwa dia belum mampu bayar pajak, karena itu mungkin minta keringanan, atau dia memang ngemplang pajak tuh. Tetapi pada saat dia dikenalkan sebagai juru bicara Amin, lalu orang berpikir bahwa ini dalam upaya untuk menjegal kandidat-kandidat pendukung Amin tuh. Jadi sebetulnya secara gampang kita mau baca, ya kalau itu memang 1 miliar, ya udah bandingkan dengan yang 100 miliar, bahkan yang P, yang triliunan, yang ngemplang pajak, yang tax amnesty, yang sebetulnya bagian dari upaya penyelundupan pajak atau mencari keringanan dengan bersembunyi dalam lobby-lobby kekuasaan. Itu didiamkan aja kan. Jadi orang melihat bahwa oke, itu memang kriminal tuh, ngemplang pajak tuh, dan kita tahu bahwa hukum pajak itu ya kalau dia nggak bisa bayar ya ada masalah, harus diteliti karena dia nggak bisa bayar atau kalau dia memang ingin menggelapkan pajak yang harusnya dia bisa bayar. Itu problemnya tuh. Tapi sekali lagi ini soal skala tuh. Jadi orang melihat bagaimana ratusan miliar itu lalu lalang di depan Dirjen Pajak tapi nggak diapa-apain. Sementara orang ini yang adalah pengusaha dan ada di dalam kubu politik Amin tiba-tiba ditetapkan dan ditahan langsung, dipublikasikan bahkan tuh. Jadi artinya semacam ya tebang pilih sebetulnya pada akhirnya tuh. Walaupun nanti akan ada debat, ini kan masalah kriminal bisa dengan politik. Oh iya, kalau bisa dengan politik, mengapa para politisi yang ngemplang pajak atau nyolong sebagai koruptor itu justru sampai sekarang didiamkan? Iya. Nah, begitu juga soal Harun Masiku. Kita sepakat Harun Masiku itu adalah kasus yang juga harus diselesaikan. Tapi selama ini kan kita tahu itu dibiarkan begitu saja. Mengapa kemudian sekarang tiba-tiba diungkit lagi menjelang Pilpres? Nah, problem-problem ini yang kita mau tagih dari Pak Jokowi yang sudah bilang saya akan memimpin sendiri. Dia memimpin sendiri dengan memilih sendiri siapa targetnya. Itu bahayanya begitu. Dan kita nggak lihat ada semacam imparsial di dalam penegakan hukum. Kitab korupsi itu dikaitkan langsung dengan momentum politik. Hal yang udah biasa dibaca oleh analis internasional bahwa Indonesia itu menegakkan hukum itu harus ada alasan politik atau bahkan mengkriminalkan orang selalu di belakangnya ada alasan politik, dan tahun 1 semester ke depan akan banyak kasus semacam itu. Ya. Dan saya kira kalau memang mereka KPK bisa berilah bahwa ini semata-mata proses penegakan hukum, saya kira kita juga mesti menuntut itu apa yang dilaporkan. Kita mesti untut lagi apa yang dilaporkan Ubed terhadap putra Pak Jokowi. Apalagi ini kan bagaimanapun Gibran sekarang menjadi calon wakil presiden dan kemudian Kaisang ini juga akan menjadi tokoh publik. Dan ini kalau nggak dibereskan, ini akan menjadi beban masa depan mereka ini kalau Bung Rocky. Dan ini akan terus-menerus seperti ini ya. Iya, seolah-olah Jokowi menganggap kalau pemilihan presiden selesai, Gibran jadi wakil presiden, kasus-kasus potensial money laundering yang pernah dideteksi oleh masyarakat sipil di kalangan lingkaran kekuasaan Jokowi itu seolah akan lenyap. Tidak begitu. Kan begitu ada presiden baru, publik akan menuntut. Bahkan Pak Prabowo mungkin akan atau saya bisa duga kuat Prabowo juga akan menerima tekanan publik untuk mempersoalkan hal-hal yang tertunda karena proses politik, dan itu tidak akan menyebabkan lingkaran Presiden Jokowi itu bebas dari tuntutan politik atau tuntutan hukum. Jadi kelihatan betul bahwa Jokowi dia mau main sendiri untuk mengatur, tapi dia nggak tahu bahwa semakin hari kekuasaan dia makin berkurang tuh. Gibran jadi wakil presiden iya, tapi kekuasaan ada pada Prabowo tuh. Tekanan publik pada Prabowo bisa membuat Prabowo tampil secara populis lagi untuk mengambil alih kasus-kasus itu, termasuk kasus istana. Kan itu rumus kekuasaan tuh. Ya. Kalau tuh sekarang dia bicara bahwa dia akan melanjutkan semua program Pak Jokowi, ya karena Pak Prabowo tahu Pak Jokowi sekarang masih jadi presiden, masih dia butuhkan dukungannya. Tapi ketika nanti Pak Jokowi lengser dari presiden, ya dia juga tidak punya peralatan politik. Mungkin peralatan politik yang utamanya nanti adalah PSI gitu, yang kita tidak tahu seberapa kuat juga begitu. Dan saya juga pasti tidak akan, kalau toh dia dapat kursi yang kuat juga mereka tidak akan punya peran yang kuat gitu seperti partai-partai yang sudah jauh lebih berpengalaman. Kan Pak Prabowo juga bisa berhitung kembali saya kira ya, kalkulasinya mau tetap loyal pada Jokowi atau loyal pada publik gitu yang memilih dia.
Iya, itu rumus politik yang biasa disebut beda antara election dan decision. Setelah election, decisionnya bisa beda. Ketika election, ketika pemilu, ya segala macam puja-puji atau dukungan itu bisa diumbar demi suara, pemenangan suara. Tapi setelah pemilu, election itu berubah menjadi decision. Decision itu menunggu tekanan publik, dan publik tidak mungkin membiarkan kasus-kasus ini. Kita sudah punya satu pengalaman ketika Presiden Soeharto lengser, maka kasus-kasusnya mulai dibuka tuh. Dan bahkan sampai sekarang masih banyak kasus yang belum dibuka tuh. Apalagi soal Jokowi yang sebetulnya lemah sekali kan, karena Jokowi itu nggak punya partai yang akan melindungi dia tuh. Jadi sebetulnya kita bisa baca bahwa dulu Prabowo tergantung pada Jokowi, sekarang Jokowi tergantung pada Prabowo. Kira-kira itu psikologinya. Karena itu makin lama Pak Jokowi makin ingin Gibran mendahului popularitas Prabowo, supaya Gibran dianggap sebagai udah itu kalau ada terjadi kecelakaan politik atau kecelakaan kesehatan, gangguan kesehatan pada Prabowo, Gibran bisa tampil sebagai sekondan yang sebetulnya akan diasuh kembali oleh bapaknya kan. Jadi kita dari awal mulai menganalisis itu, bahwa mental Jokowi makin lama makin terbaca. Tentu Prabowo juga tahu potensi itu tuh, dan dia juga, Prabowo saya kira orang yang cerdik dan tahu tentang taktik berpolitik. Yes, oke. Baik, makasih Bung Rocky. Tunggu saya kita ya. Sekali lagi ini analisis.